Baik, Imam Az-Zahabi mengangkat terlebih dahulu dalil-dalil dalam surah Al-Baqarah 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas. Sudah ada lingkup-lingkup agama, sudah ada tingkatan-tingkatannya, jangan dilampaui, jangan dilanggar. Nabi sudah suruh patuh, sudah patuh, selesai. Jangan berontak kalau tidak disuruh, tidak dilarang sholat, maka jangan berontak. Kapan terbuka pintunya, larang sholat, dilarang, dipukulin, baru itu lain. Jadi kita ikutin syariat. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Dan ingat, orang mukmin faham Allah punya asma'ul husna. Allah itu sami, maha mendengar. Allah itu basir, maha melihat. Allah itu qawi, maha kuat. Allah itu syadidul iqab, azabnya pedih. Gak usah terlalu khawatir. Saya lihat sekarang di Indonesia ini banyak ditakut-takutin ya, masyarakat Indonesia. Nanti ada orang Cina datang, nanti Indonesia akan direbut. Ini memangnya kerupuk? Gampang direbut. Memangnya kita akan diam kalau mau direbut? Lalu berlebihan, dibesar-besarin. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Artinya boleh kita khawatir, kita punya persiapan apa, kita punya ilmu mengetahui, iya. Tapi sampai umat Islam ini kayak ketakutan sekarang. Seperti negara ini sudah mau dimakan, sudah mau habis semuanya. Emangnya kita tidak bergerak? Bukankah Belanda dulu sudah datang sebelumnya, Jepang datang sebelumnya, sudah habis semuanya? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan kalau memang betul-betul terjadi mereka mau kudeta, memangnya kita nggak terbuka pintu jihad? Antum nggak mau jihad? Hah? Satu orang yang nyaut, yang lain mana? Nah, percuma jadi laki-laki. Mau mestinya, gitu kan? Kan terbuka pintunya, gitu kan? Jadi boleh kita. Orang yang punya ilmu benar, dia menyampaikan, ya, dia mengingatkan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Allah Maha Kuasa loh ini. Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dengan tongkatnya dari Fir'aun. Musa alaihissalam dengan segelintir saja. Fir'aun tenggelam dengan seluruh kekuatannya. Sebagian orang mengatakan Fir'aun itu mengerahkan semua kekuatannya yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Lebih dari 10.000 orang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Allah menyelamatkan Nuh alaihissalam dengan kapal kayu dibuat dengan tangan mereka sendiri. Padahal seluruh dunia terjadi kiamat kecil pada saat itu. Bukankah Allah Maha Kuasa? Kenapa kita keluar dari lingkup itu? Ini masalah tauhid penting teman-teman sekalian. Meyakini tentang keesaan Allah dan kemahakuasaannya penting. Itu asas yang dibangun oleh Nabi SAW. Sampai waktu Umar dengan semangat, ya Rasulullah kita perangi ya Rasulullah. Senang hai Umar. Kekuasaan Allah lebih kuat daripada ini. Tunggu, belum saatnya. Belum saatnya, maka Umar dendam, gitu kan? Dan Umar akhirnya mengetahui setelah pembebasan kota Mekah, baru Nabi SAW panggil Umar, hai Umar, bagaimana menurutmu sekarang? Dulu kau tergesa-gesa mau perangi Quraisy? Lihat kalau kita dulu perangi dia, kemudian kita dikalahkan, habis kaum muslimin. Apa yang bisa terjadi? Lihat dengan kesabaran kita, lihat bagaimana kuasa Allah memberikan kemenangan-kemenangan, walaupun ada korban, ada segala, tapi kita menangkan akhirnya. Umar mengatakan, benar ya Rasulullah, saya menyadari bahwasanya pendapat anda jauh lebih baik. Jangan keluar dari masalah tauhid. Kita punya Allah SWT, Allah ini maha melihat. Allah bisa putuskan urat sarafnya seseorang seketika kok. Dan kita punya senjata teman-teman, doa. Doa itu menembus tembok, menembus rumah, menembus semua bodyguard. Masuk ke hatinya, kita bisa buat jantungnya berhenti berdetak dengan doa. Kan gitu. Ini harus difahamin ya. Jadi jangan terlalu bawa dalam lingkup ketakutan-ketakutan yang berlebihan, seakan-akan kita bukan orang yang berakidah. Allah alam, ini penting untuk digarisbawahi. Makanya Allah bilang jangan berlebihan. Sudahlah, tenang saja. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Agama Allah ini teman-teman sekalian, Islam, walaupun seluruh dunia bergabung tidak akan pernah binasa. Ini agama, kata Nabi SAW, agama ini pasti menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Pasti, janji Nabi SAW. Kita ini teman-teman sudah jumlah umat Islam sekarang 3 miliar loh seluruh dunia. Di zaman Madinah dulu, itu Madinah kampung kecil. Sahabat sudah yakin dengan hadis-hadis seperti ini. Pasti kita akan menang, pasti kita akan menang. Sekarang antum kok ragu, gitu kan? Tidak perlu ragu dengan masalah itu. Kan gitu. Dan kita dijaga oleh Sang Pencipta Allah ini. Ada pengawas dari langit yang mengatur semuanya. Jelas ya? Ini yang jiwa-jiwa muda nih, jangan terlalu semangat berlebihan. Artinya letakkan nanti pada tempatnya, ada saatnya. Kalau jihad berkomandankan silahkan, di saf pertama kalau perlu, kan gitu. Dan ini perlu digarisbawahi. Allah SWT juga berfirman, beliau yang angkat adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya Allah dan Rasulnya sudah turunkan hukum.
Jangan sampai durhakai itu. Sudahlah, tiba saatnya berperang, tiba saatnya kita meredam. Kita mengikuti, kita sudah punya syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh teman-teman sekalian mengucapkan kafir kepada siapapun kecuali sudah jelas-jelas sampai hujjah padanya. Walaupun perilakunya itu adalah perilaku yang jelas mungkin dalam lingkup pandangan kita bisa sampai pada kekufuran. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab, nomor hadisnya 6103 dan 6104. Man qala, kata Nabi SAW, man qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sama muslim, hai kafir, maka itu pasti kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Artinya akan mendapatkan hukuman kekafiran itu. Jadi kalau orang sedikit saja salah, kamu pasti kafir, kamu fakir. Ini ada kelompok ini, ya, kelompok takfiri namanya, mengkafir-kafirkan orang. Tidak sekelompok kafir, ini kafir, ini enggak benar semua. Dari mana ini? Kekafiran dari mana ini? Enggak boleh. Dan saya sudah bahas panjang lebar di YouTube bahasan kita tentang bedah kitab Nawaqidul Iman, pembatal keislaman, dan saya sampaikan di situ jelas sekali statement para ulama, lebih dari 40 mungkin pendapat ulama yang dari dulu, dari tabi'in dan sampai ulama-ulama yang sekarang, dari mazhab Syafi'iyah, Hanabila, dari Hanafiyah, dari Malikiyah, semua saya sebutkan banyak lingkupnya bahasan masalah itu. Kalau mereka sudah menjelaskan tidak akan dicap seseorang kafir kecuali nyata dia kekafirannya, dia nyatakan saya murtad dari agama, gitu kan? Atau jelas-jelas ada indikasi kekafiran dan sudah disampaikan hujjah padanya, kemudian dia tidak mau terima, maka boleh dicap atau diklaim kafir. Kalau tidak boleh. Maka tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan orang ini. Hanya karena tidak sekelompok yang dikafirkan, hanya karena tidak ikut kelompoknya, hanya tidak ikut gerakannya. Ini semua tidak benar teman-teman sekalian. Harus hati-hati. Dan terdapat riwayat yang banyak tentang ciri dan sifat golongan Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Ciri khasnya mereka itu sedikit tidak sepaham kafir, langsung saja main kafir kaum muslimin. Dan para ulama berbeda pendapat dalam memvonis kafir mereka, karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis tentang Khawarij, hadis Bukhari dalam kitab Fadail Quran, disebutkan nomor hadisnya 5057 dan Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah nomor 1066. Yamkuruna minad dini kama yamkurus sahmu minar ramiyah aynama lakitumuhum faqtuluhum. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka perangilah mereka itu. Maksudnya kaum Khawarij, kalau ada kelompok yang kerjanya cuma terus mengkafir-kafirkan orang kaum muslimin, ini bahkan Nabi suruh perangi kelompok itu. Karena ini berbahaya mereka. Bahkan bisa mengkafirkan istrinya sendiri, anaknya sendiri. Ini saling mengkafirkan di rumah nanti. Kalau bisa dikafirkan piring dikafirkan nanti. Jadi kalimat kafir nggak boleh diucapkan, kan gitu. Kecuali kepada orang yang pasti, nggak boleh sembarangan. Selama dia syahadat nggak boleh dicap kafir. Masih ingat kisah Usama bin Zaid yang membelah orang kan, yang membunuh orang? Pas lagi tangkis-tangkisan serang-serangan, Usama bin Zaid ini kalau nggak nangkis dibunuh nih sama orang itu. Maka begitu jatuh pedang orang tersebut, Usama mau tebas lehernya, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat orang itu. Usama berhenti bingung. Ini bunuh atau enggak nih? Orang ini tadi mau bunuh saya, tapi sekarang syahadat. Dia bimbang. Tapi terlintas di hatinya, kayaknya bohong nih, kena takut lihat pedang. Tebas saja deh, mati. Sahabatnya Usama di sebelahnya mengatakan, hai Usama, bagaimana kau bisa bunuh? Orang sudah syahadat nih. Dia bilang, dia syahadat kena takut lihat pedang saya. Tadi dia sudah pedang-pedangan, tangkis-tangkisan sama saya, serang-serangan. Kalau saya tidak tangkis, saya dibunuh sama dia nih. Maka semuanya berhenti, diam. Dilapor kepada Amr bin As, pimpinan perang pada saat itu. Amr bin As tanya, kenapa kau bunuh dia syahadat? Dia takut lihat pedang saya. Semua sahabat gak ada yang bisa jawab nih, karena ini juga sahabat. Tiba di Madinah. Pas tiba di Madinah, laporan pertama adalah, ya Rasulullah, Usama bunuh orang yang sudah syahadat. Kata Nabi SAW, panggil Usama, hai Usama, kenapa kau bunuh? Dia kan sudah syahadat, dia bilang iya. Kenapa kau bunuh? Ya Rasulullah, dia takut lihat pedang saya. Tadi bunuh-bunuhan sama saya nih, kalau saya tidak tangkis saya sudah dibunuh. Maka begitu pedangnya jatuh, saya angkat pedang baru dia syahadat. Berarti dia kena takut dengan pedang saya saja. Apa jawaban Nabi SAW? Benar kau lakukan? Enggak. Kata Nabi SAW apa? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia bohong atau tidak?
Usama terdiam 2 kali. Apa kau belah dadanya sehingga kau tahu dia bohong atau tidak? Usama terdiam. Usama mengatakan, setiap Nabi ulangi SAW, hati saya menjadi kecil. Saya merasa bersalah. Nabi ulangi lagi, apa kau belah dadanya sampai kau udah jujur, tahu jujur atau tidak? Terus Nabi ulangi. Kata Usama, sampai saya berharap masuk ke tanah, mati, tidak keluar lagi. Loh ya, saking beratnya kalimat itu, gitu kan?